Quran dari surat Al-Kahfi insyaallah. Hadirin sekalian, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sosok tokoh atau pahlawan kemerdekaan, ya, yaitu Dzulqarnain di surat Al-Kahfi. Dzulqarnain ini tokoh yang memerdekakan kaumnya, bangsanya dari penjajahan suatu kaum bangsa yang disebut di dalam Quran mufsiduna fil ard, yang suka berbuat kerusakan, bangsa yang jahat, kaum yang jahat. Jadi para penjajah itu jahat, ya, berbuat kerusakan. Nah, kisah ini diabadikan di surat Al-Kahfi. Nah, kisah tentang Dzulqarnain dengan Ya'juj wa Ma'juj itu ada atau dimulai dari ayat yang ke-92. Ya, ayat ke-92 dan seterusnya. Nah, kita tahu bagaimana Nabi yang mulia memerintahkan kepada kita agar malam Jumat dan Jumat siang kita membaca, mentadaburi surah Al-Kahfi. Kalau sanggup hafalkan satu surat. Kalau tidak sanggup minimal 10 ayat pertama atau 10 ayat yang terakhir, yang keutamaannya man hafidha asyra ayatin min awali suratil kahf usima min fitnati dajjal. Jadi siapa yang menghafal 10 ayat pertama awal dari surat Al-Kahfi itu akan dijaga dari fitnah Al-Masih Dajjal, ya. Atau 10 ayat yang terakhir. Tapi utamanya hafal semuanya. Jadi membacanya itu disunahkan kalau malam Jumat setelah matahari terbenam, berarti ba'da maghrib sampai menjelang fajar terbit, sampai menjelang subuh. Itu malam Jumat masuknya. Kalau Jumat siang itu setelah sholat subuh sampai menjelang maghrib. Itu interval waktunya, ya, untuk membaca surat Al-Kahfi. Taib. Ada 4 kisah di surat ini, kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik 2 kebun, kisah Nabi Musa dan Khidir, dan yang terakhir kisah Dzulqarnain. Yang kita bahas kisah Dzulqarnain, itu pun bagian terakhirnya. Bagaimana Dzulqarnain bersama kaumnya, ya, berjuang memerdekakan dari penjajahan Ya'juj wa Ma'juj. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian Dzulqarnain menempuh satu jalan yang lain lagi. Hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga ketika Dzulqarnain sampai di antara 2 gunung, ya, antara 2 gunung itu di belakangnya ada perkampungan, ada sebuah kaum, suatu bangsa, ya. Nah, maka ketika bertemu dengan Dzulqarnain, kaum ini mereka menceritakan kondisinya dengan bahasa yang sulit difahami, hampir saja nggak difahami. Itu kalimatnya la yakaduna yafqahuna qawla, hampir susah memahaminya gitu. Ini terisolasi bangsa ini. Jadi mereka hanya bisa dengan isyarat, tetapi faham juga, cuman perlu waktu dan sulit, tidak mudah gitu. Ini menunjukkan jauh dari peradaban. Jadi bangsa yang dijajah itu seperti itu. Mereka menceritakan bahwa kami dijajah oleh satu kaum, satu bangsa
Ya'juj wa Ma'juj. Maka di ayat berikutnya, qalu, mereka berkata kepada Dzulqarnain, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu menjajah kami. Mereka kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Fahal naj'alu laka kharja ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka apakah engkau berkenan, maukah engkau membantu kami wahai Dzulqarnain, memerdekakan kami dari kaum penjajah itu? Tolonglah kami, nanti imbalannya kharjan, kami akan berikan kekayaan alam kami, silakan ambil semaunya engkau, asal tolonglah kami dari kaum penjajah itu. Kemudian jawaban Dzulqarnain luar biasa. Qala, maka Dzulqarnain berkata, ma makanni fihi rabbi khair, ma makanni fihi rabbi khair. Nah, kata Dzulqarnain, apa yang telah dianugerahkan Allah kepadaku itu lebih baik daripada yang kalian tawarkan. Artinya apa? Enggak mau dibayar, Pak. Enggak perlu aku. Ya, yang kalian atau yang Allah berikan kepadaku ini, apa itu? Kerajaan dari timur sampai barat, minal masyriq ilal maghrib. Jadi ada beberapa hamba yang Allah berikan kerajaan yang luas, minal masyriq ilal maghrib. Di antaranya siapa? Dzulqarnain. Kemudian Nabi Sulaiman, luas kerajaannya. Allah tidak pernah memberikan lagi kerajaan seluas apa yang sudah Allah berikan kepada mereka setelahnya. Qala ma makanni fihi rabbi khair. Apa yang Allah anugerahkan kepadaku lebih baik dari yang kalian tawarkan kepadaku. Enggak usah. Aku tidak perlu itu. Fa'inuni biquwah. Tapi aku akan memberikan kontribusi, aku bantu bagaimana kalian bisa merdeka dari penjajahan Ya'juj wa Ma'juj. Fa'inuni biquwah. Apa syaratnya? Tolonglah aku dan kekuatan kalian. Maksudnya apa? Bantu. Aku hanya perlu tenaga, perlu kekuatan. Karena melawan penjajah itu pekerjaan besar, proyek besar, betul tidak? Yang harus melibatkan semua unsur. Ya, untuk bisa membebaskan dari kaum penjajah itu kita perlu bersatu. Semua elemen bangsa harus terlibat. Fa'inuni biquwah. Tolonglah aku dengan kekuatan. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Akan aku bantu. Artinya apa? Jadi untuk melawan kaum penjajah yang merusak itu perlu apa? Perlu apa? Persatuan. Proyek besar. Ini harus melibatkan banyak pihak, betul tidak? Loh, ya nggak bisa kalau nggak bersatu bisa melawan kaum penjajah, nggak bisa, Pak. Harus bersatu masyarakatnya. Harus punya peran semuanya gitu. Kata Dzulqarnain, atuni zubarul hadid. Datangkan kepadaku, berilah aku potongan-potongan besi. Ya, atuni zubarul hadid, berikan aku potongan-potongan besi. Jadi masyarakat yang dijajah itu, Pak, yang terbelakang, yang terisolasi itu dari peradaban, bergerak mereka. Ada yang mencari besi, ada yang mengumpulkan besi, ada yang memotong-motong besi. Semua terlibat. Apa yang hendak dilakukan Dzulqarnain dengan besi-besi itu? Hatta idza sawa bainas sadafain. Ya.
Potongan besi itu yang dikumpulkan, yang dicari oleh masyarakat itu kemudian dibuat rangka seperti beton. Kenapa? Karena memang ada 2 gunung sampai setinggi gunung itu. Bayangkan, besi dirakit rangkanya setinggi gunung, 2 gunung, tinggi sekali. Kenapa? Karena memang Ya'juj wa Ma'juj masuk lewat celah itu tuh. Ya, maka dihalangi, dibuat tembok. Hatta idza sawa bainas sadafain, tinggi sekali, 2 gunung, tengahnya itu besi. Ya, terbayang ya berapa banyaknya waktu itu. Setelah beres rangkanya, kata Dzulqarnain, qalang fukhu, tiuplah api, maksudnya bakar. Bakarlah besi-besi itu. Bayangkan, ada orang yang mencari kayu bakar. Wah, atau berapa banyak, gerak semuanya. Ya, mengumpulkan kayu bakar. Ada yang menyalakan api, dibakarlah kayu bakar itu. Setelah besar apinya, kemudian dibakar besi itu. Entah pakai teknologi apa, kita tidak tahu. Luar biasa, sang arsiteknya nih, Dzulqarnain luar biasa ini. Ya. Hatta idza ja'alahu nara, hingga ketika besi itu menjadi merah seperti api gitu. Ya, kebayangkan seperti apa dipanaskannya itu. Itu besi yang banyak itu merah seperti api gitu. Kan besi kalau dibakar oleh api yang panas kan merah. Qala, maka Dzulqarnain berkata lagi, atuni ufrigh alaihi qitara. Sekarang berilah aku timah atau tembaga yang mendidih. Ya, sekarang timah atau tembaga yang mendidih, untuk aku tuangkan ke atasnya. Aku tuangkan ke atas besi yang panas seperti api itu. Maka ada orang-orang masyarakat yang bergerak mencari timah, mencari tembaga. Dicari, kumpulkan, dibakar lagi sampai mencair. Ada yang naik ke atas, di bawah ada yang menuangkan. Kata Dzulqarnain, atuni ufrigh alaihi qitara. Berikan tembaga atau timah itu, akan aku tuangkan ke atas api besi yang menyala itu. Beres. Ya. Itu proyek seperti itu. Ya, maka setelah beres, datanglah Ya'juj wa Ma'juj. Kali ini mereka kaget. Biasa masuk dengan mudah untuk berbuat kezaliman kepada masyarakat, sekarang susah, ada penghalang. Ya, disebutkan famasta'u ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Ya, famasta'u ayyadhharuhu, mereka Ya'juj wa Ma'juj tidak akan bisa mendakinya, tidak bisa naik, licin. Mesti bercampur dengan timah dan tembaga, nggak bisa. Kalimatnya famasta'u ayyadhharuhu. Kemudian ditambah lagi wa mastata'u lahu naqaba. Dan mereka tidak bisa melubanginya. Ini menarik, ya, hampir sama. Yang pertama famasta'u, yang kedua wa mastata'u. Yang kedua ini pakai to, pakai ta. Wa mastata'u, yang pertama tidak pakai ta, famasta'u. Artinya apa? Lebih sulit yang kedua, betul tidak? Lebih sulit melubangi daripada naik, betul tidak? Artinya apa? Tidak bisa dipanjat, dinaik, dan tidak bisa dilubangi. Dan ternyata ini menjadi bagian keajaiban,
Bahkan Nabi yang mulia menyebutkan di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, ya. Ini tanda-tanda dekatnya kiamat itu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas Ya'juj wa Ma'juj pasti akan keluar pada waktunya. Sekarang di mana mereka, Allah alam, kita tidak tahu. Ya. Tetapi yakin dia akan keluar. Ya'juj wa Ma'juj. Ketika Ya'juj Ma'juj tidak bisa lagi masuk ke kampung mereka, maka mereka bergembira, bereforia mereka. Hidup Dzulqarnain, merdeka gitu. Gembira mereka. Dilulukan Dzulqarnain, hidup Dzulqarnain, hebat Dzulqarnain, merdeka kita. Lihat jawaban Dzulqarnain, seorang raja yang saleh. Lihat kalimatnya, dilulukan, dipuji. Bagaimana kalimatnya? Di sini pelajarannya, Pak. Qala, dan Dzulqarnain berkata, haza rahmatum mir rabbi. Kita bisa memperjuangkan, bisa merdeka dari Ya'juj dan Ma'juj yang berbahaya, yang jahat itu, ya. Dinding ini, dengan membangun dinding ini adalah berkat rahmat Allah. Ini menarik nih, ya. Hadza rahmatum mir rabbi. Kita bisa merdeka berkat rahmat Allah. Bukan karena kehebatan kita, karena kerja keras kita, bukan, tapi ini rahmat Allah, kata Dzulqarnain. Dan ternyata kalimat ini yang familiar di telinga kita, betul tidak, ketika mendengar kata merdeka untuk negeri kita. Artinya apa? Para founding father negeri ini, para pendiri negeri ini, para pahlawan kita dahulu itu, mereka meyakini benar bahwa kemerdekaan negeri ini diraih bukan karena kehebatan, bukan karena perjuangan, bukan. Ya. Tetapi kalimatnya bagaimana? Kalimatnya adalah haza rahmatum mir rabbi. Sama kalimatnya gitu. Boleh jadi mereka terinspirasi ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Lihat kalimatnya bagaimana? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang pertama ini artinya apa? Ini para pejuang kemerdekaan di negeri ini sadar benar mereka bahwa negeri ini merdeka bukan karena kita punya pasukan yang hebat, bukan karena punya logistik perang yang canggih, bukan. Baca sejarah, betul tidak? Jauh kita dibandingkan para penjajah itu, betul tidak, Pak? Punya apa kita? Tetapi di balik segala keterbatasan itu Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemerdekaan. Maka dengan penuh kesadaran para pendiri negeri ini menyampaikan kalimat ini di alinea ketiga, ya, pembukaan undang-undang dasar itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini sama dengan yang disampaikan Dzulqarnain, qala haza rahmatum mir rabbi. Bukan karena aku hebat, bukan karena kita bisa mendatangkan besi timah, bukan. Rahmatum mir rabbi, ini berkat rahmat Allah. Masya Allah. Artinya apa, Pak? Ya, para pejuang, para pendiri negeri ingin memberikan kepada kita, mengingatkan bahwa negeri ini bisa merdeka karena rahmat Allah. Maka bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Yang paling utama apa? Yang paling utama apa? Libatkan Allah,
tatkala kita membangun negeri ini setelah kemerdekaannya betul-betul libatkan Allah. Kalau dulu semangat iman, tauhid, akidah yang benar untuk bisa selamat, bisa terbebas dari penjajahan, maka sekarang membangun negeri setelah merdeka dengan iman juga. Itulah. Dulu iman untuk merebut dari para penjajah, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan, betul tidak? Penting sekali, Pak. Tauhid. Maka hakikat kemerdekaan yang sebenarnya itu sebagaimana disampaikan oleh siapa? Oleh Rib'i bin Amir, seorang sahabat Nabi yang mulia. Ya, ini ketika perang Al-Qadisiyah, sebelum perang terjadi Muslimin melawan Persia, sebelum perang terjadi Muslimin mengutus utusannya. Siapa namanya? Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Bukan panglima, bukan orang yang terkenal, yang punya status sosial tinggi, bukan. Orang biasa, orang miskin, tapi dia ikut berjuang, ya, ingin syahid. Rib'i bin Amir diutus untuk bertemu dengan Rustum. Siapa Rustum itu? Panglima Persia. Maka sebelum perang terjadi ada dialog yang menarik. Dialognya seperti apa? Ditanya, ini kalian ini umat Islam tuh mau apa sih gitu? Apa yang kalian bawa? Apa yang kalian inginkan? Menarik, Pak. Dan kita tahu bagaimana Muslimin ketika datang ke sebuah tempat, 3 hal ini misinya nih. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama, kata Rib'i bin Amir kalimatnya, nahnu qaumun ibta'atsanallah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillah rabbil ibad. Apa artinya? Kami suatu kaum, satu umat yang dihadirkan oleh Allah di hadapan umat manusia untuk menyelamatkan mereka, untuk menyelamatkan manusia dari menghamba kepada sesama hamba agar mereka menghamba kepada Allah, Rabb semua hamba. Masya Allah. Ini apa namanya, Pak? Tauhid. Selamanya tidak akan pernah kita merasakan kemerdekaan yang hakiki manakala kita tidak mengenal Allah, tidak bertauhid dan tidak beriman dengan benar kepada Allah. Ya. Ketika benar iman kita, iman tauhid kita benar, maka di saat itu pula kita akan merdeka. Halo, jelas tidak, Pak? Ya. Jadi Islam datang untuk membebaskan manusia dari penjajahan, agar merdeka, agar mau diatur oleh Allah saja, menjadi hamba Allah saja, jangan menjadi hamba selain Allah, jangan. Gak akan pernah bahagia, betul tidak? Makanya kalimat tauhid la ilaha illallah itu, la ma'buda bihaqqin illallah, adalah kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimatul yakin, kalimatul thayyibah. Itu kalimat yang akan menghantarkan manusia kepada puncak kemerdekaannya. Yang pertama itu, ya. Jadi kalau dulu para pejuang kita bagaimana mereka melayakkan diri agar ditolong Allah dengan memperbaiki keimanan mereka. Nah sekarang juga sama, agar kita ditolong Allah dalam membangun negeri ini, betul tidak? Bentuk syukur kita, iman yang paling penting. Jelas tidak? Ya, keimanan. Di surat Ibrahim disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kufur, azabku sangat pedih. Apa maknanya, Pak? Cara bersyukurnya bagaimana? Tingkatkan keimanan kepada Allah. Ya, ini konteksnya nih, mengisi kemerdekaan. Kalau para pejabat jangan membuat aturan yang membuat Allah murka. Ya,
Jangan membuat undang-undang yang mendatangkan kemurkaan Allah, jangan. LGBT ya diperbolehkan, misalkan perzinahan dicarikan pasal, dibuat, kan sekarang banyak ya. Hati-hati itu. Jangan. Jadi kita mengisi kemerdekaan dengan iman itu, buatlah aturan. Kalau konteksnya mereka para pejabat itu dengan ya aturan yang Allah ridho kepada kita. Selamanya, selama tidak kembali kepada Allah, tidak akan pernah kita merasakan kemerdekaan yang hakiki. Mungkin dijajah secara fisik kita sudah tidak, tetapi ada bentuk penjajahan yang lain, betul tidak? Kita belum merdeka. Makanya dalam bahasa Arab konteks kemerdekaan dari penjajahan sering menggunakan kata istiqlal. Ya, istiqlal. Itu dari kata istaqalla, itu apa? Mandiri, apa? Tidak diintervensi oleh siapapun juga gitu. Itu namanya merdeka, istiqlal. Yaumul Istiqlal, hari kemerdekaan itu bahasa Arabnya. Di Jakarta ada masjid Istiqlal. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu apakah sudah mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya atau belum, melihat saja dalam masalah ekonomi misalkan, kita merdeka tidak, atau masih ada intervensi pihak lain. Kalau masih ada bahkan kuat, belum merdeka. Dalam masalah politik tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri, masih ada intervensi bangsa-bangsa yang lain banyak mengatur dan lain-lain, berarti belum istiqlal, belum merdeka. Dalam apalagi masalah pendidikan, kebudayaan dan semua gitu. Jadi kalau masih kuat intervensi negara superpower yang sekarang sedang menguasai dunia, belum merdeka kita. Cuman beda bentuk penjajahan saja, itu saja. Dulu fisik dijajah, sekarang tidak gitu loh. Ya. Itu dia ya, istiqlal itu begitu. Nah, jadi tadi kita merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya. Dan yang kedua apa? Dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Makanya kalau kita mensyukur nikmat kemerdekaan, Allah tambah apa? Bebas, merdeka dari segala macam bentuk penjajahan gitu. Dalam bidang ekonomi, betul tidak? Dalam bidang politik, dalam bidang kebudayaan, pendidikan, harusnya kita mandiri gitu. Jangan ada intervensi yang lain. Itu baru merdeka namanya. Ya silakan tanya saja. Mungkin merdeka secara dari penjajahan fisik sudah kita, tapi dari yang lain belum. Ya, tapi kalau sudah terbebas, kita bisa menentukan sikap sendiri, ya itulah merdeka. Dan Islam mengajak manusia untuk sampai ke puncak kemerdekaannya, Masya Allah. Yang kedua, Rabi bin Amir menyampaikan, kami diutus, dihadirkan itu untuk menyelamatkan manusia, membebaskan manusia dari kesempitan dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Jadi kami diutus mengajak manusia agar manusia itu hidupnya apa? Akhirat oriented, bukan dunia oriented, bukan. Maka Isa mengajarkan bahwa ada kehidupan yang kekal dan abadi setelah kematian, ada akhirat setelah dunia. Dunia hanya sebentar saja. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kisaran umur umatku hanya 60 hingga 70 tahun saja. Wa aqalluhu man yajuzu dzalik, dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Singkat. Maka jangan mati-matian mengerjakan sesuatu yang tidak akan pernah dibawa mati. Jangan, sayang, Pak. Yang terakhir apa kata Rabi' bin Amir? Kami diutus untuk membebaskan umat manusia min jauril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama yang ada kepada keadilan Islam. Hanya Islam yang akan bisa menghantarkan kepada keadilan yang sesungguhnya. Kata adil itu sendiri pun yang mengenalkan siapa?
umat Islam. Kata adil itu dari bahasa agama tuh umat Islam. Adil itu kan, al-adil itu di bahasa agama. Ya. Kenapa? Hanya Islam. Karena Islam milik Allah. Allah itu pencipta manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah siapkan aturannya. Jadi Quran itu. Jadi kalau kita kembali kepada Quran, pasti cocok Pak. Dengan Islam itu cocok. Ya, sesuai pasti klop. Manusia akan jadi manusia yang seutuhnya. Maka seorang ulama ahli sejarah, Syekh Abul Hasan Ali An-Nadawi dari India, sudah meninggal dunia. Beliau itu masih zuriyah Nabi Pak. Dari jalur Al-Husain Al-Hasan. Ya, Syekh Abul Hasan Ali An-Nadawi Al-Hasani, dari Al-Hasan. Jadi Ahlul Bait Nabi itu, yang tinggal di India, ulama besar beliau. Beliau nulis buku Madza Khasaral Alam Binhitatil Muslimin. Luar biasa bukunya. Ini ditulis tahun berapa ya? 50-an atau 60-an gitu. Apa kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam? Kalian baca begitu. Ya, apa kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam? Jadi yang rugi bukan cuma umat Islam, tapi dunia juga rugi gitu loh. Ketika umat Islam itu mundur gitu. Kenapa? Karena hanya Islam yang berhasil membawa manusia kepada puncak peradabannya. Bahasa mudahnya apa? Memanusiakan manusia itu Islam, Pak. Ya? Karena Islam punya ajaran, dan Islam itu wataknya apa? Membangun peradaban. Islam itu jelas tidak? Itu Islam. Ya. Maka tegas Al-Quran, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din di sisi Allah itu Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Maka barang siapa mencari din selain Islam tidak akan diterima. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Bersyukur Allah berikan nikmat iman dan Islam kepada kita, betul tidak? Nikmat besar, nikmat besar dalam hidup kita, nikmat iman dan Islam. Allahu Akbar. Allah alam bisawab. Saudaraku, sudah Isya ya, betul? Ya. Jadi mohon maaf, tema apakah Samiri itu Dajjal pekan depan kita bahas, karena panjang itu. Perlu aku sejam setengah sampai 2 jam, tidak ada tayangannya ya. Saya ada keperluan, jadi tidak bisa sampai jam 9 untuk pekan ini, jadi sampai sekarang saja ya. Nanti pekan depan insya Allah sampai jam 9 lagi dengan tema apakah Samiri itu Dajjal, kita bedah. Ada hadis Ibnu Sayyad, hadis Al-Jassasa, dan tentang kisah Samiri di zaman Nabi Musa. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.